Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan semua penuh berlimpah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat ada saat ini yang berpikir bertanya ya, tapi mungkin bingung mau tanya ke siapa. Perkara apa? Perkara tentang saya sudah berdoa tapi nggak dikabul-kabul. Saya sudah berdoa tapi kenapa doa ini kok tidak diijabah? Nah, mudah-mudahan ini pertemuan ini mampu untuk bisa memberikan sedikit jawaban. Tentu nggak semuanya ya, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit jawaban sehingga nanti kita bisa belajar, kita bisa mengoreksi kembali ya. Kira-kira apakah ini hal yang membuat kita itu berdoa sudah sekian lama, sudah sekian tahun tapi tidak diijabah. Saya awali dengan kisah seorang nabi yang mulia, Nabi Dzunnun. Nah, siapa Nabi Dzunnun? Nabi Dzunnun itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Dzunnun itu Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus, masya Allah luar biasa ya, punya nama surat, lalu punya cerita yang menakjubkan gitu, karena memang namanya Nabi pasti ceritanya menakjubkan ya, tetapi ini agak sedikit, kalau menurut saya pribadi itu ya, lebih gitu ceritanya. Kenapa? Karena beliau itu adalah seorang hamba Allah yang saleh dari Bani Israel ya, tapi ternyata Allah menugaskan beliau untuk menjadi nabi bukan pada Bani Israel ya. Beliau diminta untuk pergi ke satu tempat ya yang ada di daerah utara Irak ya, Ninive namanya, di daerah itu namanya Ninive ya, sampai sekarang juga masih Ninive, bahkan di zaman Nabi juga namanya juga Ninive ya. Itu diminta untuk dakwah kepada kaum yang ada di sana. Jadi ini sebuah keunikan tersendiri juga ya, bukan pada kaumnya yang banyak diceritakan dalam Al-Quran kaitan dengan Bani Israel, tapi diminta untuk pergi jauh ya, berdakwah kepada kaum yang mungkin awalnya beliau tidak tahu. Walau banyak nabi juga yang begitu, tetapi ini dari Bani Israel diminta tidak kepada Bani Israel. Yang kedua, ini di saat beliau berdakwah di sana, itu dakwahnya mendapatkan penentangan yang luar biasa. Sehingga sekian lama beliau berdakwah di sana, pengikutnya itu hanya 1-2 orang. Oh, ini juga biasa, betul, ini biasa. Banyak dakwah nabi yang ditentang oleh kaumnya. Tetapi yang Masya Allahnya ketika Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya, kaumnya ini sadar gitu. Ya, kaumnya ini sadar. Melalui perantara beberapa orang yang sudah beriman itu, justru satu kampung ini semuanya beriman. Ya, satu kampung semuanya beriman. Nah, tidak ambil cerita di situ ya, tapi intinya Nabi Dzunnun atau Nabi Yunus ini memang banyak keunikan dalam kisah-kisah yang Allah turunkan tentang beliau. Beliau berangkat ya, ceritanya mungkin kita semua banyak pernah mendengarnya. Beliau berangkat ya, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ayat 88 ya. Ya. Ketika Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh itu pergi dzahaba mughadiban. Pergi dalam kondisi marah. Marahnya kenapa? Karena kondisi kaumnya yang begitu durhaka gitu ya. Udah dikasih tahu nggak mau, membangkang ya, bahkan mendolimi, maka pergi dalam kondisi mughadiban. Fadhanna, dan ketika itu Allah ceritakan seolah Nabi Nuh ini merasa allan naqdir alaih ya, merasa bahwa Allah tidak bisa melakukan atau tidak bisa bukan ragu ya, tapi ya seolah lepas dari
dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah fanada fil dzulumat. Ya, Allah langsungkan cerita itu pada kalimat fanada fil dzulumat. Di dalam kegelapan itu Nabi Yunus berdoa, Nabi Dhunnun berdoa, tetapi sebenarnya dari penggalan ayat ini ke penggalan ayat ini ada cerita, ya. Ketika Nabi Dhunnun atau Nabi Yunus ini pergi dalam kondisi marah, lalu beliau naik ke kapal, tapi tiba-tiba kapal itu dihempas badai oleng, ya, dan mereka mencoba mengoreksi apa ini yang membuat kok kapal kita ini nggak kayak biasanya. Oh, mungkin kelebihan barang, dikeluarkan semua barangnya, tapi ternyata yang secara teori sudah nggak ada masalah lagi, tapi masih aja oleng. Maka di antara mereka menyampaikan, oh mungkin harus kita buang ini salah satu di antara kita. Siapa yang mau dibuang? Mosok penumpangnya yang dibuang, barang udah dibuang semua, tapi masih oleng. Diundi ternyata Nabi Yunus yang dibuang. Ditelan ikan. Ya, bayangkan, ikan menelan manusia. Berarti kan namanya mati itu sudah pastilah kalau ditelan ikan, ya, di tengah samudra. Ya. Tetapi ternyata disinilah mula keajaiban itu. Disinilah mula mukjizat itu. Fanada fil dzulumat. Nabi Dhunnun, Nabi Yunus di tengah kegelapan ikan itu. Berarti tidak dikunyah tuh, saking besarnya ikan berarti. Tetapi beberapa riwayat menyampaikan Nabi Dhunnun itu sudah tidak punya kulit lagi. Ya, sudah habis ini semua, kulit sudah habis semuanya. Mengelupas karena mungkin fase ketika beliau masuk mulutnya ikan, lalu masuk di tenggorokan ikan, sampai kena mungkin beberapa enzim yang ada di dalam tubuh ikan, sampai di lambung ikan. Ya, ini ceritanya mah udah pasti kalau manusia biasa mati gitu. Ya. Tetapi Allah ingin berikan pesan kepada kita. Sesuatu yang dianggapan manusia udah pasti semua orang memvonis mati. Ya, semua orang memvonis tidak akan selamat. Bahkan Allah sampaikan dengan kalimat dzulumat. Dzulumat itu artinya bukan hanya sekedar kegelapan, mungkin kalau mau diartikan dalam kondisi yang sangat sulit sekali. Fanada fil dzulumat. Tapi Nabi Dhunnun, Nabi Yunus dalam kondisi yang sangat sulit itu tadi, beliau berdoa kepada Allah. Tapi doanya yang ini yang perlu untuk kita pelajari nih. Coba bayangkan kalau kita dalam posisi itu. Kira-kira apa yang mau kita doakan? Mungkin kita doanya, ya Allah, keluarkan hamba dari sini ya Allah. Ya Allah, selamatkan hamba dari sini ya Allah. Ya Allah, nah, itu kan yang kita pikir gitu ya. Tapi coba kita lihat apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan dari tempat itu. Nabi Yunus tidak minta dikembalikan kulitnya. Nabi Yunus tidak minta, atau mungkin bahkan langsung diwafatkan supaya tidak merasakan penderitaan. Enggak ada kalimat-kalimat itu keluar. Yang ada hanya kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya ini saja, 3 ini saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak ada tuh Nabi Yunus minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan hamba dari tempat ini ya Allah. Ya Allah, keluarkan hamba supaya bisa hamba selamat ya Allah. Ya Allah, enggak ada. Tapi hanya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lah, langsung lanjutan ayatnya. Kami ijabah doanya. Karena tidak berdoa doa apa? Kan tidak berdoa cuma kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maknanya adalah Allah berikan apa yang dibutuhkan, ya, oleh Yunus kala itu alaihi salam. Wa najjainahu minal gham, dan Allah selamatkan dia dari petaka itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi SAW, sahabat, itu beliau mengatakan tidak ada orang yang berdoa dengan Nabi Dhunnun ini, berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, tidaklah seseorang rajulun muslim, seorang yang muslim, yad'u biha fi syai'in, dia doa kepada Allah dengannya tentang sesuatu, illa kecuali akan Allah jawab, akan Allah istijabah, akan Allah jawab, akan Allah kabulkan. Ini Nabi yang menyampaikan, ya, dan ini yang perlu untuk kita gali. Kembali ke pertanyaan awal,
Di antara kita mungkin ada yang sudah berdoa, ya, tapi doanya kok tidak dikabulkan. Ada yang sudah meminta, bahkan sudah melihat waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, tapi ternyata belum Allah kabulkan. Apa ada yang kurang, apa ada yang salah, apa ada yang apa, dan mungkin belum ketemu apa yang kurang dan salah. Mungkin ini yang bisa menjadi koreksi buat kita. Karena pernah ada manusia mulia yang bernama Yunus membuktikan dengan kondisi yang mungkin semua manusia mengatakan tidak mungkin, mustahil, ya, untuk bisa hidup. Bahkan bukan hanya sekedar Allah hidupkan, atau bukan hanya sekedar Allah selamatkan. Begitu keluar dari mulut ikan itu, entah bagaimana prosesnya Allah mengeluarkan, ya, Nabi Yunus, lalu terdampar di pinggir laut, ya, nggak kebayang ya, nggak punya kulit. Kita luka dikit aja kena air laut, sakitnya bukan main. Ini nggak punya kulit. Ya udah, pokoknya udah kayak apa ya, tinggal daging yang merah itu ya. Datang ke sana, lalu terdamparnya di sebuah atau di dekat pohon, ya, dekat pohon, ya, lalu bersandar di pohon itu. Barulah Allah berikan buahnya, dan dengan buah itu Allah kembalikan kulit-kulitnya dan bisa kembali. Dan ketika kembali yang luar biasa, di luar dugaan juga, ternyata kaumnya semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini terdiri dari 3. Dan 3 ini yang ternyata bisa menyelamatkan Nabi Yunus. Yang pertama, kalimat La ilaha illa anta. Pengakuan ketauhidan. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Engkau, ya Allah. Ya. Pengakuan itu tadi, kalimat tauhid. Maka, kalau kita ada doa yang mungkin belum diijabah, kita koreksi ketauhidan kita. Ya. Kita koreksi makna kalimat La ilaha illa anta yang ada pada kita. Ya. Saya nggak minta ngoreksi makhrajnya, nggak minta ngoreksi bacaannya, tapi dikoreksi tentang implementasi keyakinan kita terhadap kalimat ini. Ya, ini kalimat bukan sembarangan. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam minta satu kalimat yang tidak dikatakan oleh yang lain, ya, ternyata tidak ada kalimat lain yang lebih punya nilai kemuliaan dibanding dengan kalimat tauhid ini, kalimat La ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa. Dengannya pintu surga dibuka, dengannya segala kebaikan hadir. Tapi tentu kalimat ini kalimat yang hadir dari hati yang penuh dengan keyakinan. Maka kita koreksilah. Ya, lawannya tauhid itu syirik. Nah, mudah untuk mengoreksi sesuatu itu dikoreksi dengan lawannya aja. Ya. Bagaimana dari sisi kesyirikan, ada tidak? Ya, nauzubillah min dzalik. Mungkin kalau ada hal-hal yang berbau syirik masih kita lakukan, ya, itu perlu untuk kita jauhi. Ya, perlu untuk kita singkirkan. Nih, gimana doa mau diijabah, ya, dia masih nyimpen jimat. Bagaimana doa mau diijabah, dia masih main dukun. Ya, bagaimana doa mau diijabah, dia masih percaya takhayul khurafat, masih buka-buka ramalan bintang. Gak bisa. Ya, harus kalimat ini yang utama. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Lalu makna tauhid ini juga ada makna keikhlasan dalam beribadah. Ayo kita koreksi ibadah kita. Kita ini melaksanakan aktivitas ibadah itu tujuannya untuk siapa? Kita sudah mengikrarkan kan, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Engkau, ya Allah. Berarti harusnya ketika kita beribadah yang kita tuju hanya Allah, bukan yang lain. Ini kadang-kadang ada orang yang ketika beribadah itu tujuannya pujian manusia. Ya susah, orang seperti ini mau diijabah doa susah. Ya, posting di Instagram, ya, di Facebook, di mana. Kalimat postingnya udah bagus, ya, mengajak kebaikan, tapi yang dilihat berapa like-nya, ya. Nah, ini masalah juga. Ya. Atau apa ya, ketika dia sedekah, yang pengen dia lihat itu, dia pengen jumlah besar. Udah bagus dia sedekah, pengen jumlah besarnya bagus, tapi ternyata inginnya itu orang kanan kirinya tahu, inginnya orang memuji, inginnya, ini masalah. Ya. Ketika ibadah dilakukan bukan karena Allah, maka makna la ilaha illallahnya akan pudar, akan hilang. Kalau hilang, ya tadi, efeknya diantaranya adalah susah doa itu diijabah. Ya. Kenapa kok Nabi Zunnun kala itu dengan kalimat ini, walau mungkin tidak banyak permintaan, ya wajarnya tidak banyak permintaan mungkin karena kondisi yang tidak bisa lagi melafadzkan, karena kondisi yang begitu sakit badannya. Ya, kondisi seperti itu ternyata
hanya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illa anta, ya, terus kalimat itu yang diucapkan, tapi ternyata justru itu kunci dari ijabah doa. Ya. Yang kedua poinnya, subhanaka, mengagungkan Allah, maha suci engkau, maha suci engkau, terus agungkan Allah. Ya. Dalam hidup ini kadang-kadang kita banyak mengagungkan diri kita, sehingga timbul sombong, takabur, ujub, sum'ah, ya kan? Apalagi kalau kita diberikan kelebihan harta, kadang-kadang ujiannya itu jadi mudah sombong gitu, lupa dengan Allahnya. Maka banyak orang-orang itu yang sifat-sifat korun ada pada dirinya. Korun itu ketika diingatkan oleh orang-orang Bani Israel kala itu, bahwa ini adalah pemberian yang Allah berikan pada dirinya, dia tidak mengakui itu. Ya. Dia mengatakan ini merupakan ilmu dariku. Ya. Ini kemampuan dariku. Ini semua atas usahaku. Kalimatnya begitu. Ya, kesombongan itu yang menghancurkan dia. Ya, kadang-kadang kesombongan itu yang membuat kita itu terhalang dari ijabah doa. Karena kadang-kadang ini kan agak sedikit berseberangan ya. Ketika dia mohon kepada Allah merasa bahwa dia itu lemah banget ya, mohonnya sampai mohon, tapi lepas dari mohon itu tiba-tiba keluar jadi sombong ya, dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi nggak matching. Jadi harusnya seirama, selaras, sejalan ya. Jadi kalau dia mohon, di saat dia mohon itu dia merasa bahwa dirinya lemah, bawa itu dalam kesehariannya. Makanya kalimatnya subhanaka, subhanaka, subhanaka. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau. Engkau yang maha suci, engkau yang maha besar, engkau yang maha segalanya. Hamba bisa saat ini semua pemberian darimu. Hamba bisa seperti ini. Itu satu sisi. Satu sisinya, yang lain, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya dalam kondisi sesulit apapun jangan cela Allah. Tetap sucikan Allah. Ini kadang-kadang ada orang yang ketika diuji sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar umpatan, ya Allah, bukannya saya sudah ngaji terus, bukannya saya sudah baca Quran terus, bukannya saya sudah sholat tahajud terus, tapi kenapa masih kau uji dengan ujian ini? Ada yang ngomong begitu, padahal ini nggak cocok gitu. Ya. Maksudnya nggak cocok memang, maksudnya begini, bukan orang yang sudah beribadah terus-terusan itu nggak akan Allah uji, nggak begitu. Jadi kalau dia bilang saya udah ibadah kenapa masih diuji, ya rumusnya bukan begitu gitu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, asyaddun nasi balaan humul anbiya. Yang paling banyak akan mendapatkan ujian itu adalah para nabi. Nah, para nabi banyak mendapatkan ujian. Para nabi banyak mendapatkan musibah. Ini para nabi. Padahal kan para nabi orang yang paling banyak beribadah. Oleh karena itu nih, yang relevan garisnya itu orang banyak ibadah akan banyak ujian. Wah kalau begitu nggak usah ibadah aja daripada dapat ujian dong. Salah. Karena ujian itu tangga menuju naik tingkat kemuliaan. Bayangkan kalau sekolah nggak pakai ujian, gimana mau naik tingkat ya? Saya mau sekolah di sini tapi nggak usah pakai ujian ya. Ya udah, kalau gitu ikut-ikut aja pelajaran. Tapi jangan minta ijazah, jangan minta tanda kelulusan. Loh kok bisa? Iya memang begitulah. Kalau mau ujian, ya. Makanya para nabi kenapa paling banyak ujiannya? Karena mereka manusia yang paling tinggi tingkatannya. Sehingga tingginya tingkatan itu tidak didapatkan dengan begitu saja. Harus melalui tahapan ujian. Jadi nggak ada ketika kita ditimpa musibah langsung kita bilang, ya Allah, saya udah sering ibadah, kenapa masih kau coba dengan musibah ini? Salah. Justru begitulah dia jalannya. Kalau kita sudah sering ibadah kepada Allah, lalu Allah uji kita, memang itulah dia pintu kemuliaan buat kita untuk bisa naik tangga menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalimatnya subhanaka, sucikan Allah. Sucikan Allah. Kondisi begini, jangan sampai lisan ini mengumpat apapun bentuknya. Mengeluh apapun bentuknya. Terima takdir itu dengan ridha. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhat. Barang siapa yang ketika diuji oleh Allah lalu dia ridha, maka Allah akan ridha kepada dia. Tapi kalau dia ngeluh, maka Allah akan murka. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Apapun nikmati saja.
Ya, apalagi kalau kita kacamatanya kacamata akhirat ya. Aduh, sakit gigi contoh, sakit gigi. Senut, sakit. Aduh. Kalau difikirkan sakitnya memang agak berat ya. Tapi begitu dia punya punya bayangan, sakit sekali sakitnya itu dihapus 100 tahun di neraka. Itu jadi senyum. 100 tahun. Karena ada sahabat pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan sakit kepalanya. Ya Rasul, kepalaku ini sakit sekali. Doakan ya Allah. Ya Rasul, doakan ya Rasul kepada Allah agar disembuhkan. Disembuhkan ini sakit kepala ini. Lalu Rasul senyum. Kalau aku doakan engkau akan sembuh. Tapi kalau kau sabar dengan penyakit ini, penyakitmu ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Langsung sahabat ini, kalau begitu jangan doakan ya Rasul. Kalau begitu jangan doakan. Biarkan saya sakit kepala ini. Kalau memang sakit kepala ini nanti balasannya surga. Masya Allah. Ya, ini kalimat subhanaka, mensucikan Allah. Apapun yang ada ketika timbangannya itu akhirat, maka insya Allah itu akan berakhir baik. Ini poin yang ketiga ya. Ini kuntu minal zalimin. Sungguh ya Allah, aku ini termasuk orang yang zalim. Artinya mengakui kesalahan. Maknanya kalimat ini adalah kalimat taubat. Ayo kita banyak bertaubat kepada Allah. Ya, karena taubat ini tameng dari segala keburukan. Dan taubat ini juga sekaligus menjadi kunci dari segala kebaikan. Ya, jadi kita bertaubat. Jangan merasa diri kita nggak pernah berbuat dosa. Kalau saya sih kayaknya nggak pernah buat dosa. Itu justru udah berdosa tuh di situ. Saya sih alhamdulillah ya kayaknya 3 tahun ini nggak pernah dosa. Nah itu di situ saat itu dia sedang berdosa. Kenapa? Sombong itu. Ya, kita harus sadari betul bahwa kita ini makhluk yang lemah. Bukan hitungan hari mungkin, ya hitungan menit ada dosa yang kita kerjakan entah dengan mata kita, entah dengan lisan kita. Dan ternyata dari kisah ini memberikan gambaran itu secara tidak langsung menjadi penghalang mustajabahnya doa. Makanya kan dalam satu hadis yang menceritakan ada seorang musafir jalan di gurun, ya dalam kondisi asa akbar, kehausan, compang-camping, lusuh. Itu kalau teori doa itu udah mustajabah banget itu. Kondisi begitu itu lagi safar, lagi sulit. Ya, itu mustajabah. Dia doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia doa. Tapi Rasul katakan, fa'anna yustajabulah. Gimana dia mau dikabulkan? Kenapa? Malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudiya bil haram. Bajunya haram, ya, makanannya haram. Ya, dikasih makan dengan yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Padahal kondisinya udah sangat cocok untuk mustajabah doa. Tapi karena itu tadi, ya, kalau mau dilebarkan lagi, gimana mau dikabulkan doa sementara dia masih menikmati maksiat? Gimana dia mau dikabulkan doa sementara dia tidak pernah bertaubat dari kesalahannya? Makanya ini tokcer sekali Nabi Yunus kala itu. Langsung ditutup dengan inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, aku selama ini jadi hambamu yang zalim. Sekelas Nabi aja bertaubat, apalagi kita. Maka mudah-mudahan kalau kita mengoreksi ketauhidan kita dengan kalimat la ilaha illa anta, lalu kita sucikan Allah dalam kondisi apapun, kita besarkan Allah subhanaka, lalu kita akui kesalahan kita dan bertaubat atas kesalahan kita, inni kuntu minadz zalimin, maka mudah-mudahanlah apa yang kita harapkan selama ini belum terkabul, Allah mudahkan. Hajat yang belum tercapai, Allah sampaikan. Dan mudah-mudahan dari apa yang kita minta itu bukan hanya sekedar mendatangkan keburukan, tapi insya Allah mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan, bahkan kalau bisa bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita bersama. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.